karena belajar Karena belajar online, belajar itu penting lah ya. Iya. Ah, Jadi negatifnya ya yang pertama susahnya untuk menjelaskan kepada anak ya, kalau orang tuanya tuh mampu, yang orang tuanya sekolah masih bisa menjelaskan kepada lah ya. Anak ya. Tetapi kalau orang tuanya buta huruf atau minim dengan bangku sekolahan, itu sangatlah sulit. Sebelum Anda melanjutkan video ini, alangkah lebih baiknya Anda mendengarkan dan menyimak video ini sampai habis. Jangan komentar sebelum mengetahui isi video ini. Jadilah orang bijak dan tetap smart people. Iya, Unaci nih cepat, nggak apa-apa. Jadi kita langsung nanya, survei ke anak SD-nya langsung ya. Nah di sini jadi ada anak SD, jadi kita akan bertanya langsung. Oke. Dengan siapa ini? dengan Vika. Vika siapa namanya, Dek? Nurvika Nurhidayah. Oh, ini siapa ini? Panggilannya? Husna. Husna. Oke, yang itu siapa itu? Itu Irul yang tadi, yang sana malu-malu. Oke, jadi di sini Abang mau nanya beberapa pertanyaan ya. Dijawab ya. Ya. Boleh berbeda-beda, boleh sama jawabannya. Tergantung diri kalian, oke? Nah, apakah daring itu belajar online, tahu kan? Ya. Dilakukan oleh pihak SD? Ya. Iya. Ya. Alasannya kenapa? Karena belajar Karena belajar online, belajar itu penting lah ya. Iya. Nah, selama daring atau belajar online, apa kegiatan Vika dengan Una? belajar yang disuruh guru, Belajar terus Mengerjakan PR. mengerjakan PR. mengerjakan tugas yang disuruh guru. Nah, kan belajar daring atau online itu kan menggunakan teknologi seperti handphone. Nah, apakah Una atau Vika punya handphone? Punya. Punya Android? Android, iya. Iya. Enggak. Iya. Una punya? Beneran punya? Punya. Punya. Punya bapak kayak. Enggak apa, kalau punya bilang punya, kalau enggak bilang enggak. Punya. Punya Android ya? Android. Berapa harga HP-nya coba? Abang boleh tahu nggak? 1.600.000. 1.600.000. Udah mantap ya. Kalian punya ya? Itu malu-malu itu. Enggak. Ah, Vivo. HP Vivo ya. Iya. Nah, kelebihan positif belajar online, tahu nggak? Enggak. Nggak tahu ya. Kalau kelebihan negatifnya belajar online apa? Nggak tahu juga. Nggak, sekarang abang nanya gini, enak atau tidak belajar secara online? Enggak. Nggak enak. Enggak. Pengen belajar di sekolah, pengen belajar di sekolah. Kenapa gitu pengen belajar di sekolah? Karena kadang-kadang nggak punya paket. Ah, Kadang-kadang jaringannya itu nggak 4G. Jelek ya, apalagi jaringan di sini ya kan, di kampung, di desa-desa jelek jaringannya. Nah, kan ini corona nih kan, jelas kita kemungkinan besar bulan Januari masuk sekolah. Ada kodok, bulan Januari masuk sekolah, ya kan? Nah, jadi lebih baik belajar online atau nggak belajar? Belajar online. Saya belajar online. Nah, kalau Daripada misalnya, ketinggalan pelajaran. oh gitu, biar makin pinter juga lah ya. Belajar online. Apakah kalau di SD Senin sampai hari apa belajar online-nya? Senin sampai hari Sabtu. Sabtu ya? Belajar online juga sampai Sabtu? Iya. Iya? Kadang iya, Oh kadang iya. Kadang ya, kadang enggak ya. Nah, itu selama Senin sampai Sabtu guru ngasih tugas terus apa enggak? Iya. 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 Berarti setiap hari ada tugas. Iya. Dan satu hari berapa mata pelajaran? 2. 2 mata pelajaran. Oh, berarti sama kayak jenjang SMA ya, 2 mata pelajaran. Nah, jadi selama belajar online, apa adik-adik ini belajar atau main-main atau gimana? Campur lah ya, berarti Belajar campur main. Iya. belajar sambil main, lagi belajar sambil makan, ya kan? Enak apa nggak belajar online? Enggak. Irul kelas berapa, Rol? SD dia. 2. Nah, duduk, abang tanya nih, abang tanya. Direkam pel. Rol, Irul SD kan? Iya. Udah belajar online apa belum? Udah. Gimana kalau belajar online, enak nggak? Enggak. Nggak enak, kenapa nggak enak? Ya enggak ada. Hah? Kok nggak ada? nulis. Males nulis? Emang Irul punya HP? Nggak? Punya HP bapak. HP bapak. Jadi kalau belajar ngerjainnya pakai HP siapa? Bapak Enak belajar online apa belajar di sekolah? di sekolah. Di sekolah ya.
Terus Irul sekarang kelas berapa nih? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Oh, udah gede ya. Tos lagi kita tos. Mantap. Jadi kita akan bertanya kepada salah seorang orang tua siswa SD ya yang ada di kampung saya. Nah, bapaknya lagi kerja, jadi saya sini manggilnya abang ya. Ya, terima. Memang sudah mempunyai anak, cuma ya saya manggilnya abang ya. Ya, Di sini dengan bang siapa di sini? Hendrik. Bang Hendrik ya. Oke Bang Hendrik, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh dijawab sambil kerja, boleh duduk dulu atau nggak apa-apa lah, terserah lah. Sambil kerja ya. Sambil kerja ya Bang. Sore kan. Nah jadi kan sini saya ada tugas sekolah nih. Jadi saya bertanya seputaran belajar online daring. Kebetulan nih lokasinya ada di SD. Nah Abang tahu kan daring itu apa Bang? Ya. Daring. Nah jadi pertanyaan pertama Bang, Apa tuh? apakah daring dilakukan oleh pihak SD saat ini Bang? Ya betul, daring dilakukan oleh pihak SD. Itu atas keputusan bersama pemerintah Kabupaten Siak. Berhubung di wilayah kita terdampak COVID Corona, Ya. maka dari itu dilakukan belajar saya daring ataupun secara luring. Oke Bang. Nah kemudian selama daring nih, Abang kan masih punya anak SD nih ya. Ya. Nah, apa kegiatan anak Abang selama daring? Selama daring ya itulah mengikuti anjuran atau keterangan dari guru melalui WA, Instagram atau yang lainnya, dan menerima pelajaran secara online. Nah kan selama daring ini kan dia belajar online menggunakan internet, menggunakan Android. Ada kendala atau tidak dalam belajar daring? Ya kayak yang disebut kendala tetap ada. Yang terutama sekali di Kabupaten Siak ini minimnya sinyal. Sinyal ya. Sinyal internet itu sangatlah minim. Karena tak semua wilayah itu mendapatkan sinyal yang baik. Nah kemudian kelebihan positif yang didapat dari belajar daring ini apa itu Bang? Saya rasa kelebihan positifnya sedikit, negatifnya banyak. Oh negatifnya apa aja itu Bang kira-kira? Jadi negatifnya ya yang pertama susahnya untuk menjelaskan kepada anak ya, kalau orang tuanya tuh mampu, yang orang tuanya sekolah masih bisa menjelaskan kepada lah ya anak ya. Tetapi kalau orang tuanya buta huruf atau minim dengan bangku sekolahan itu sangatlah sulit. Yang kedua masalah keuangan bertambah ya. Pengeluaran berarti makin bertambah ya? Makin bertambah. Contohnya pembelian paket internet ataupun sinyalnya sangatlah minim. Nah untuk anak abang sendiri nih udah miliki HP Android apa belum Bang? Kalau anak-anak belum memiliki HP Android, tapi dia istilahnya memakai HP orang tuanya supaya berarti anak itu tak terlalu bebas memakai. Oh iya ya. Berarti selama daring ini anak abang belajar dari HP abang ya? Iya. Nah jadi satu pesan untuk abang ketika belajar online ini apa Bang? Satu pesan atau berapa pesan boleh? Untuk orang tua dan guru-guru yang ada di Indonesia Bang. Pesan pertamanya, kalau seandainya menjelaskan yaitu dalam matematika, gurunya harus menjelaskan di papan tulis dan divideokan biar paham. Biar anak-anak di rumah melihat video itu agak paham dan orang tuanya pun bisa mengerti. Nah itu untuk guru ya? Untuk guru. Nah kalau untuk orang tuanya? Kalau untuk orang tuanya harus selalu siaga dalam menanggapi berita terbaru dari gurunya tersebut. Nah orang tua udah, guru udah. Nah sekarang nih untuk yang siswanya, kan siswa-siswa SD sekarang kan
ya kayak gitulah, banyak yang mungkin masih bermain atau gimana. Nah, pesan untuk anak-anak kita Bang atau adik-adik kita. Ya kalau pesan untuk anak-anak, dia memakai HP Android harus didampingi Orang tua. kedua orang tuanya, dan jangan banyak bermain di luar karena ini kita mengalami zona merah, yaitu Corona ya. COVID-19. Ya, jadi sekian itu aja Bang pertanyaan-pertanyaan dari saya. Pesan-pesan Abang, saran-saran Abang saya terima, nanti bakal saya upload di YouTube SAAFku. Sekian Bang, salam dulu kita Bang. Salam. Oke, makasih Bang. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Jadi itu tadi hasil wawancara kita dengan salah seorang orang tua yang ada di wilayah Desa Kranji Guguh, Kecamatan Kotogasip, Kabupaten Siak. Nah, sekian dari saya karena di sini banyak orang tua yang tidak nampak tadi ya selama di jalan, jadi saya nampak Abang Hendrik ya. Abang karena saya akrab dengan beliau, jadi saya manggilnya Abang. Karena cuma ada beliau tadi yang nampak di jalan, dari jalan sedang bekerja ya kan, jadi saya mau wawancarai dan menjadikan pelajaran buat kita semua siswa. Terlebih lagi kita saat ini hidup di mana sebuah pandemi melanda di negeri ini. Kita harus bisa menyesuaikan dengan gaya hidup baru, pola gaya hidup baru, pola hidup yang baru, tatanan yang berbeda. Seperti halnya harus mencuci tangan, kemudian kita menjaga jarak dengan social distancing dan lain sebagainya, dan juga mengenakan masker. Mohon maaf saya tidak mengenakan masker. Jadi untuk siswa-siswa yang ada dan teman-teman yang ada di Indonesia atau dimana siapapun yang melihat video ini, ketika daring harap dimaklumi lah kalau misalnya jaringan kita atau koneksi internet kita buruk ya kan, atau sebagian dari kita juga ada yang tidak setiap hari, setiap bulan atau setiap minggunya kita memiliki paket data. Karena biasanya ketika kita belajar luring atau secara offline, paket data kita paling 75.000 itu untuk 15 GB selama sebulan. Itu sudah cukup. Terlebih sekarang kita belajar secara online. Itu 15 GB mungkin kita ada yang tidak cukup karena mungkin ada yang melihat video untuk menjawab tugas-tugas. Nah, dari saya sekian. Aulina Fikran Maula, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.